sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Kau kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan kita sampai di penghujung tahun 2025. Amin. Tuhan baik dan sangat baik. Dan layaklah kita untuk menaikkan pujian bagi namanya yang kudus. Sebelum kita mulai, mari berikan salam kepada orang di kanan kiri yang katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Dan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Untuk itu kami mau lebih menyembah di hadapan-Mu. Ku sembahkan
sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Besar kasih-Mu
Engkau ya Bapa. Dan hidup kami biarlah semakin hari semakin mengasihi Engkau. Dan kami mau memuliakan nama-Mu selama kami ada di bumi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita karena kebaikannya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan, kami rindu menyapa mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Tidak ada? Semua jemaat yang setia, amin. Haleluya. Nah, boleh kan beri tos kepada orang di kanan kirinya. Katakan engkau luar biasa hari ini. Karena Tuhan yang luar biasa di dalammu. Amin. Ayo dengan senyum, dengan sukacita. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Woo. Yuk sama-sama tepuk tangan. Biar Tuhan datang dan bertahta di tempat ini. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Itulah Allah yang kita sembah dari tempat ini. Katakan amin.
Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang menjadi kerinduan setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk lebih dalam lagi menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindu, Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus kau baik, Yesus kau setia. Kami bawa korban syukur. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Kau bertata di surga. Hati kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang telah memelihara hidup kami. Dari awal tahun sampai dengan saat ini, kami akan mengakhiri tahun 2025. Kami mengingat betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, memberkati seluruh keluarga kami. Dan dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan menaikkan syukur kami, sembah kami. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Terima hormat selamanya Tuhan, Kau yang terutama. Kami sembah, haleluya. Ya Ramashira Batakara Barabalabaya Radabarabashi. Mari Tuhan, jika Kau tolong kami tahun 2025, Engkau akan tolong kami tahun 2026 dan selanjutnya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau mengasihi kami. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
sekali lagi bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu, dan biar indahnya kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, mari angkat tanganku, katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama pada ibadah hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sujud menyembah, menyatakan kasih-Mu yang besar, dan kami mengangkat hati dan tangan kami kepada-Mu, sebab Engkau Allah Immanuel, yang memberikan kami hari ini keselamatan yang benar dan sungguh. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Terimalah sembah hormat kami kepada-Mu hari ini. Oh, mari jemaat Tuhan kita tinggikan Dia. Angkat suara-Mu, bermasmur bagi Dia. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Terima hormat kami, terima persembahan pujian kami pada hari ini, sebab hanya Engkau sumber pujian kami. Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Yesus, sembah dan puji
Mari angkat tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Sang Raja. Mari bersama-sama sekali lagi sembah, puji Yesus. Sembah dan puji, kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sekali lagi sembah dan puji Yesus. Amin. Sembah dan puji. Sembah puji, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yuk berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, salam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nah, saya ucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat di tempat ini yang luar biasa, GBI Cokro Lubuk Pakam. Dan biarlah kiranya di momen Natal ini setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Nah, tentu saja sudah banyak pesan-pesan Tuhan karena ini adalah minggu yang terakhir dan minggu depan kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2026. Dan biarlah kiranya pesan Natal yang kita tahu, pesan Natal bahwa koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Dan biarlah seluruh keluarga besar GBI Cokro yang Lubuk Pakam dan semua kita keluarga besar GBI Nuan Plaza mengalami berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah saudara, bersyukurlah kalau hari ini Bapak Ibu punya keluarga di mana keluarga kita terus menjaga iman dengan Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau sampai saat ini Bapak Ibu keluarga kita semua masih terus ditopang oleh kebenaran Kristus. Dan bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang hari ini keluarga kita semua bisa menjadi saksi berkat bagi banyak orang. Dan bersyukurlah hari ini kalau hari ini keluarga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bersyukurlah hari ini kalau Bapak Ibu tetap beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, ketika keluarga menjaga dan terus percaya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat khusus yang diberikan kepada setiap keluarga pasti berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan berarti kita mencoba membanding-bandingkan. Tetapi biarlah apa yang kita nikmati bersama-sama hari ini dengan Tuhan, bersama keluarga kita. Biarlah kita terus setia bersama-sama, katakan amin. Dan jangan biarkan keluarga kita jauh dari Tuhan. Dan jangan saudara keluarga kita itu sudah mulai dingin dengan Tuhan.
Tetapi memasuki tahun yang baru, dan ini masih momen di mana kasih karunia berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Biarlah memasuki tahun yang baru nanti dan mengakhiri tahun 2026 ini, biarlah keluarga kita semua tetap setia dan terus mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk, dengan iman bilang kanan kiri, kita tetap setia mengikut Tuhan, mengiringi Yesus. Memang ada banyak tantangan, rintangan di hadapan kita. Ada banyak berita-berita, situasi keadaan yang kita alami. Kita baru saja melewati masa banjir yang melanda seluruh Sumatera Utara, bahkan Aceh, dan sekarang itu berpindah di daerah Jawa dan di pulau-pulau yang lain. Nah, pada waktu banjir saudara, memang kami di sekitar dari Medan, karena saya tinggal di Pinang Baris, Gatot Subroto, Kampung Lalang, dan beberapa teman-teman yang lain saudara, itu banjirnya itu sampai ada 3, ada 5 meter. Dan saudara, ini bukan sesuatu yang mudah karena biasanya banjirnya cuma sedengkul, tapi sekarang itu melebihi dengkul. Jadi semua itu kaget semua dan semuanya itu tidak menyangka itu bisa terjadi. Maka pada waktu banjir pada tanggal 27 kami bangun pagi jam 5, hujannya gak berhenti karena hujannya terus berhari-hari. Dan kemudian kami keluar dan tiba-tiba jam 8, 9, 10 itu Medan air itu sudah tinggi. Nah, pada waktu banjir kami di Pinang Baris itu, gereja itu di depan samping terminal. Tetapi kalau ke belakang sana ada Sungai Sunggal yang kemudian itu meluluhlantahkan seluruh perumahan yang di sana. Ada 3.000, 4.000 warga yang ada di sekitaran kami lingkungan 6. Dan kemudian pada waktu banjir semua orang itu keluar dengan hanya bermodalkan baju seadanya, celana seadanya, dan mereka basah kuyup. Ada anak-anak dan beberapa orang-orang yang seperti bengong gitu, gak tahu mau buat apa, dan mereka itu gak tahu mau tinggal di mana. Dan mereka berkata, Pak, kami sudah kehilangan semuanya. Ada yang nangis-nangis, ada yang jerit-jerit dan sebagainya, macam-macam lah orang di situ. Dan singkat cerita, maka kemudian waktu itu ada instruksi pemimpin kita, Pak Edi, Pak Bambang, dan dibangunlah satu tim relawan GBI yang kami ada di situ. Dan kemudian kita mencoba untuk masuk tetapi tidak bisa, jadi kita tunggu reda. Kemudian kita suplai beberapa bantuan makanan pokok, pakaian dan sebagainya yang bisa menolong jemaat-jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza. Dan banjir ini itu semuanya akses jalan terputus. Dan singkat cerita, kami di gereja karena tidak terdampak, maka warga-warga yang ada di lingkungan itu, mereka itu mengungsi di gereja kita. Itu ada 200-300 orang itu, mereka tuh masuk ke gereja kita tuh bersilih berganti. Ada yang basah kuyup, kemudian mereka tidur, bangun lagi, pergi lagi. Karena banjir saudara, mereka khawatirkan adalah kalau rumah mereka itu, maaf, ada orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam. Maka mereka tidak lama-lama, mereka hanya nginap di gereja 1 hari di gereja kita. Dan kemudian mereka tidur seadanya. Kemudian istri dan saya, anak putri saya 2, istri kami berempat saudara itu bergotong royong. Tidak ada yang membantu karena akses terputus. Kalau saya menghadap Gatot Subroto, airnya sedada. Menghadap ke Sunggal, airnya sepinggang. Jadi memang akses jalan terputus. Jadi akhirnya kami berinisiatif, maka makanan, ikan, apa yang ada di rumah kita keluarkan. Bayangkan 200-300 orang bersilih berganti orang datang. Dan itu mobil, semua kereta berjejer, ada yang hidup, ada yang mati. Dan satu hal yang saya lihat pada waktu peristiwa terjadi, yang pertama adalah bahwa gereja Tuhan harus menjadi berkat, katakan amin. Yang kedua adalah yang saya lihat, mujizat terjadi. Bayangkan saudara, kami punya beras 10 kilo, karena kami memang makan gak banyak-banyak, makanya badannya kurus begini saudara. Karena kita cuma beras sebulan itu 10 kilo pun gak habis saudara. Jadi 10 kilo kemudian kami keluarkan. Bayangkan 200-300 orang kami makan pagi siang malam. Itu gak kekurangan, mujizat masih ada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kami heran, kok beras kami masih utuh. Padahal masak terus. Biarkan susu, teh, kopi, indomie, telur semua. Bahkan sayur-mayur yang ini pokoknya masuk semua. Memang kalau lagi dingin-dingin semuanya masuk saudara. Makan rame-rame. Gak ada sendok, langsung masuk saudara. Pakai botol aqua masuk, gak ada sendok, masuk semuanya. Dan luar biasa. Dan kami gak tahu kok bisa 10 kilo beras adanya bisa memberikan makan itu 200-300 orang. Saya pun gak tahu sampai sekarang. Dan saya juga gak mau menyelidiki saudara. Nanti saya gak kepikiran lagi mau pikir apa. Dan sesuatu yang luar biasa. Dan pemimpin kita kemudian menginstruksikan kita untuk berbagi kepada cabang-cabang FA yang ada. Dan kemudian saudara, saya dipercayakan Tuhan untuk membawa bantuan ke Sibolga.
pada tanggal 2 minggu lalu saya pergi ke sana. Saya pergi hari tanggal 16 yang lalu, Desember. Karena akses jalan terputus dari Sibolga, saudara. Tarutung tidak ada, maka kami melewati dari Sidikalang. Kemudian kami masuk ke Dolok Sanggul, ke Pakat, ke Barus, kemudian masuk ke Sibolga. Perjalanan itu sampai dengan 14 jam. Sebenarnya 12 jam, tapi karena makan 12 jam. Dan pulang kami, saudara, kami melewati jalur Barus, Pakat, Dolok Sanggul, Balige, Parapat, kemudian Siantar, dan balik ke Medan. Jadi datang cuma 3 jam, pulang kembali ke Medan. Jadi hanya istirahat cuma 2 jam dalam 3 hari. Jadi saudara, kami antarkan, dan kemudian yang di Aceh Tamiang juga demikian. Kita berikan bantuan, itu gembala kita Pak Joshua Ginting, instruksi dari Pak Adi dan Pak Bambang, dan saya wilayah Tapanuli Tengah, kemudian Tapanuli Selatan kita kirim bantuan. Dan luar biasa saudara, di saat-saat begitu banyak goncangan, di mana banyak pergumulan terjadi di negeri kita, tapi bersyukur gereja kita, keluarga besar GBM Plaza tetap berkontribusi dan ikut ambil bagian dalam meringankan beban teman-teman kita yang mengalami banjir. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan seluruh jemaat yang berkontribusi kita salurkan semuanya, dan bersyukur pemimpin kita punya hati yang luar biasa. Karena kita tahu di momen-momen Natal, momen Desember ini saudara, ada begitu banyak harapan-harapan kerinduan yang dimana saudara kita itu ingin kebahagiaan. Tetapi ada bencana alam yang terjadi. Bersyukur melalui momen Natal kita diingatkan kembali bahwa ada Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beritahu kanan kiri, Immanuel, Tuhan senantiasa menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah bersama. Immanuel, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Immanuel. Dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 25, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23 sama-sama kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia apa? Yesus. Saudara, keberdosaan manusia membuat Allah Bapa mengutus anaknya untuk turun ke dunia, sehingga dosa itu dikalahkan oleh Yesus yang datang, yang nanti menjadi korban keselamatan bagi kita. Jadi saudara, manusia ayat 21 tidak bisa melepaskan dosa. Ingat bahwa upah dosa adalah maut. Pada waktu dosa mengikat manusia, maka maut itu, kematian itu
akan datang menghampirinya dan kita masuk dalam kebinasaan kekal. Tetapi puji Tuhan, pada waktu saudara, ayat 22, genaplah waktunya. Ada masa kekosongan 400 tahun lebih, di mana saudara orang Israel kembali dari pembuangan. Mereka membangun kembali bait Allah yang telah roboh melalui Hagai dan Nehemia. Dan setelah itu nabi-nabi tidak berbicara selama 400 tahun. Di masa kekosongan itu Bapak Ibu, di Alkitab tidak ada ceritakan. Bapak Ibu harus baca di sejarah gereja. Maka Anda akan lihat bagaimana bangkitnya kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa pada waktu itu. Dan saudara, pada waktu itu orang mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Dan mereka hanya menemukan penyembahan kepada patung, penyembahan kepada bintang, dan penyembahan-penyembahan yang lain. Yang dulu sebelumnya sudah dilakukan oleh umat manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Muncul para filsafat, kerajaan-kerajaan yang saling berperang satu dengan yang lain. Persia, Media, Babel, kemudian bangsa-bangsa lain, bangsa barbar, Roma, Yunani, muncul bangsa Mesir. Dan mereka menunjukkan kekuatannya. Dan pada waktu saudara, raja atau kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Karena memang tidak ada Tuhan pada waktu itu. Mereka menganggap diri mereka Tuhan berkuasa. Padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, pada waktu genap waktunya, oleh nubuatan kitab daripada kitab Mika, bahwa Bethlehem Efrata akan lahir seorang anak, di mana ini akan menjadi juru selamat, dan disebut dengan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, pada waktu manusia menjalani kehidupannya tanpa Tuhan, mereka menuju kepada maut. Tapi puji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tidak meninggalkan kita. Dia tahu saudara, kita lemah, kita berdosa tidak berdaya. Maka saudara, Dia mengutus Allah anaknya sendiri. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan kita. Dan pada waktu Allah menyatakan dirinya, Dia memakai keluarga namanya Yusuf dan Maria. Keluarga yang sederhana, yang sangat berbeda dengan keluarga yang ada di Yerusalem atau wilayah yang memiliki sejarah raja-raja dan nabi-nabi. Tapi dia lahir di Bethlehem Efrata, kota yang kecil, yang tidak diperhitungkan dan mungkin tidak dipikirkan oleh para peneliti pada waktu itu. Bukan di tempat raja Yesus itu dilahirkan, bukan tempat orang-orang ahli kitab dilahirkan, tidak demikian. Tapi dilahirkan di tempat, di pojok sana, di daerah yang sangat terpencil, di mana tempat ini miskin. Dan dari sanalah Yesus lahir sebagai juru selamat. Saudaraku dalam Tuhan, Yusuf dan Maria dipakai Tuhan, orang yang sederhana. Orang yang sederhana dipakai oleh tangan Tuhan menjadi sarana keselamatan bagi manusia. Katakan amin. Hari ini saudara, mungkin kau berkata, aku ini kecil tidak berguna. Aku mungkin dari keluarga yang sederhana dan tidak siapa-siapa. Mungkin kita menganggap diri kita ini, sudahlah saya berbeda dengan yang lain. Ada keterbatasan dalam diriku. Bapak Ibu, buang semua itu di momen Natal ini. Siapapun kita, mau kecil mau besar, kalau kita saudara menerima Dia sebagai Immanuel, meyakini Tuhan sebagai Yesus sebagai juru selamat kita, maka saudara, Dia bisa memakai kita. Katakan amin. Katakan amin. Dan percayalah, ketika Dia memakai kita, Dia akan berkata seperti dalam ayat 23, Immanuel, yang berarti Allah menyertai keluarga kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
pada waktu peristiwa Yesus lahir, sering kita mendengar lagu-lagu, parodi, bahkan liturgi atau drama, di mana saudara peristiwa Yesus itu dibawa ke satu tempat yang sederhana. Dan pada waktu Yesus lahir, ada dua pribadi yang dicatat Alkitab, yang mereka menyaksikan langsung, yaitu para gembala dan orang Majus pada waktu itu. Para gembala melihat menyaksikan, dan orang Majus melihat menyaksikan dan memberikan korban syukur kepada Daud. Pada waktu peristiwa kelahiran Yesus, Bapak Ibu harus ingat bahwa ada sesuatu yang sangat sering kita lupakan, yaitu bagaimana Yesus harus melewati masa-masa pergumulan yang luar biasa. Di mana Herodes memerintahkan seluruh bayi-bayi harus dibunuh. Dia harus menyingkir ke Mesir sementara. Kemudian kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem. Dan kemudian Yesus lahir di tempat yang telah dibuatkan oleh para nabi-nabi. Jadi saudara, Natal bukan hanya berbicara tentang perayaan selebrasi saja. Misi Allah dalam rangka keselamatan, satu yang paling penting, Allah menjelma menjadi manusia. Katakan amin. Dia Allah menjelma menjadi manusia. Tidak ada Allah yang seperti dia, Bapak Ibu, yang mau sama seperti kita. Kalau Anda lihat Allah-Allah yang lain, mereka memakai, Allah lain, penyembah lain, Allahnya nampaknya perkasa, pakai tongkat, pakai tombak, pakai slogan-slogan yang seperti kemahakuasaan. Tapi Yesus lahir tidak pakai slogan apapun, dia hanya lahir dengan kesederhanaan, dengan hanya seadanya. Hanya dia memakai kuasa otoritas dari Allah Bapa di surga. Maka gambar Yesus tidak menakutkan. Bahkan sering digambar oleh anak sekolah minggu di karikatur, saudara. Karena kita itu Allah yang menjadi manusia. Kalau yang lain coba Anda gambar, jadi masalah, saudara. Kenapa? Dia rela sama menjadi kita. Allah mana yang bisa seperti itu, Pak? Tidak ada. Maka saya bersyukur kepada Tuhan. Dia mengerti dan dia tahu siapa kita. Kalau hari ini saudara, dia menjelma menjadi manusia, bukan berarti dia lemah. Tapi dia menunjukkan dirinya kepada kita. Aku menyertaimu. Aku tahu siapa dirimu. Dia mengerti siapa kita. Ketika dia menjelma manusia, bukan berarti dia tidak berbuat apa-apa. Pada waktu dia di dunia 33 tahun, saudara, dia banyak melakukan mujizat. Yang lumpuh, yang buta, dan mengalami pergumulan, yang terikat oleh setan, dilepaskan oleh dia. Bukan berarti dia menjelma manusia, dia sama seperti tidak. Dia tetap Allah, dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Katakan amin. Makanya saudara, biarlah engkau tetap yakin dengan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Itu sama artinya Anda mau menerima dia dan kemudian menjadikan dia yang terutama dalam hidupmu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Tapi ketika Anda menyambut dia dan menjadikan dia Tuhan atas hidupmu, maka dia akan memerintah dan memberkati kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dari awal sama-sama kita angkat kepada Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi bersama-sama, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
Natal datang bagi kepunyaan. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Kami akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi Yesus kaulah juru selamat kami ya Tuhan. Yesus kaulah juru selamatku. Kami akui kau Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yang kedua, Natal berbicara tentang cahaya yang menerangi kegelapan. Katakan amin. Saya sampaikan tadi bahwa pada waktu masa kosongan dunia 400 tahun, maka Tuhan datang mengubahkan kegelapan itu menjadi terang kembali. Pada waktu jemaat mula-mula dibangun, ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi saudara? Maka orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Maka Kristen lahir adalah merupakan satu kata, anak-anak Kristus atau pengikut Kristus, yang kemudian menjadi persekutuan yang luar biasa. Pada waktu Yesus datang dalam melayaninya, dalam Matius pasal yang kelima, ucapan bahagia. Ada banyak ucapan bahagia yang diberikan Tuhan. Dan dari 10 ucapan bahagia ini saudara, membuat orang takjub dan heran. Ada satu pengajaran yang membuat mereka berubah dan mereka melihat Tuhan kembali. Hari ini saudara, biarlah melalui momen Natal ini, Juru Selamat itu bukan hanya saja tentang perayaan, tapi Juru Selamat lahir dalam hatimu. Katakan amin. Izinkan dia masuk dalam hatimu dan biarkan dia hidup dalam hatimu. Sebab apabila hidup dalam hatimu, maka dia akan memulihkan kehidupanmu. Katakan amin. Maka kita mencatat pada waktu Yesus lahir, pribadi yang pertama yang melihat langsung adalah para gembala. Malaikat berkata, jangan takut, ada kesukaan besar. Yesus ini akan menyelamatkan dunia. Pada waktu malaikat menyatakan kepada gembala, Lukas pasal yang kedua 17-18. Maka para gembala saudara mengatakan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan bab kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang telah mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Pribadi yang pertama saudara, ketika melihat Tuhan, melihat anak itu lahir dari perkataan malaikat, maka para gembala saudara memakai momentum, memakai keadaan itu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka para gembala saudara, mereka datang dan mereka langsung melihat anak itu pas ada di depan mereka. Dan mereka melihat, ini kekah anak itu yang dinubuatkan oleh para nabi? Benarkah ini? Tapi malaikat berkata, itulah yang menyelamatkan dunia, jangan takut. Dan saya yakin itu para gembala hatinya itu menyala-nyala. Satu sisi mungkin berdebar-debar karena anak itu bukan lahir di istana, tapi lahir di sini. Dia ada di sini dan dia memakai momentum itu, situasi keadaan itu, mereka menyembah, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita ada kata di situ, kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Saya kasih contoh untuk Bapak. Andai kata Bapak, di depan Bapak duduk Prabowo, presiden nomor 1 di negeri ini, duduk di depan Bapak. Bagaimana hati Bapak? Berdebar-debar, salah tingkah. Mungkin kalau ada handphone Bapak foto sedikit biar bisa pamer sama kawan-kawan. Samping Prabowo. Tapi Anda pasti ada sesuatu yang momentum yang ini sekali seumur hidup belum tentu bisa kita semua, tapi saya bisa di situ melihat Prabowo. Contoh saja, orang nomor 1 di negeri ini. Pasti Anda akan memakai momentum itu sebaik mungkin.
Kalau bisa Prabowo, pakailah aku Prabowo jadi stafmu. Tapi mimpi juga kali ya, kalau bisa puji Tuhan. Andai kata Yesus ada di sini, nubuatan itu benar dan Dia adalah Allah. Bagaimana hati Bapak? Pasti Bapak akan memakai momentum itu. Tuhan, ini aku ya Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Aku gak punya apa-apa tapi hidupku kupersembahkan. Para gembala mempersembahkan penyembahan hidupnya kepada Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia beritakan kepada orang lain. Dan para gembala ngomong, "Hai brother, aku jumpa anak itu, hatiku luar biasa. Ini aku sekarang berubah." Mungkin teman kita bilang, "Masa sih?" Iya, aku melihat Allah. Gembala memakai momentum itu sebaik mungkin. Dan saya yakin mulutnya gak berhenti ngomong terus. Bersaksi terus tentang Tuhan. Maka ingat Bapak Ibu, saya ingat sekali ketika Bapak Ibu mengalami kasih mula-mula, apa yang Bapak lakukan? Selalu ingin ngomong, bersaksi bagi orang lain. Betul Bapak, betul. Ingat kasih mula-mula Bapak Ibu? Atau sudah mulai padam? Ingat kasih mula-mula waktu cinta Tuhan pertama kali? Kita sangat exciting. Mereka orang sederhana, tetapi diistimewakan Tuhan. Karena mereka orang yang pertama melihat juru selamat itu. Yang kedua yang melihat adalah yaitu orang Majus. Dalam Matius pasal kedua ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Ketika mereka melihat, sama-sama melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepada yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka sama-sama menyembah. Tapi saudara, orang Majus mempersembahkan sambil berlutut sama seperti para gembala, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah simbol yang nanti akan melekat dalam diri Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Yesus atau Mesias 400 tahun sebelum Yesus. Ingat siapa? Daniel di Babel. Ingat cerita itu? Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka dibuang? Di Babel, di Persia. Orang Persia datang, kenapa? Karena pasti pada waktu Daniel ada di Babel bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka telah menceritakan Mesias. Dari mana mereka tahu bintang itu? Karena nubuatan kitab Mika bahwa nanti akan lahir juru selamat di Bethlehem Efrata. Saudara, pada waktu itu mereka jalan jauh, belum ada Grab, jalan kaki. Mereka datang merintangi perjalanan yang cukup jauh. Sambil membawa persembahan mereka yang mereka telah persiapkan. Mungkin juga persembahan itu, mungkin saja sebagai bekal mereka di perjalanan karena alat tukar bisa dipakai. Dia bawa ini saudara, perjalanan cukup jauh, bisa berbulan-bulan perjalanannya. Tapi mereka terus meyakini itu Tuhan. Itu Mesias, itu Tuhan. Dan pada waktu mereka berjumpa, mereka menyembah. Para gembala, mereka menikmati momentum dan menceritakan kepada orang lain. Tapi orang Majus, mereka mempersembahkan, apa saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Saya dengan istri saudara setiap Natal dan akhir tahun, kami sepakat memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja. Sepakat. Kalau mau Natal kita doa, kita beri untuk Tuhan. Awal tahun Januari kita buat persembahan untuk Tuhan. Kenapa kami berikan? Bersyukur juru selamat hadir. Sebab kalau tidak, hari ini kita sudah tidak ada sampai saat ini.
Bilang kanan kiri, bersyukur Tuhan masih ada. Bilang lagi, bersyukur kau masih ada juga. Karena banyak teman saya udah gak ada sampai sekarang. Hilang satu-satu. Teman-teman sekolah udah satu-satu entah kemana. Gak tau lah. Masa muda yang cukup sangat menyedihkan. Di awal tahun kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kami bisa mengumpulkan berkat hari ini. Bisa menikmati kebaikan Tuhan bersama istri dan kedua putri kami. Selama 1 tahun Pak. Ibu selama 1 tahun. Kami bisa masih bersama-sama. Banyak keluarga lain di sana, maaf ya. Sebelum akhir tahun mereka sudah mengalami penderitaan yang begitu sulit. Berapa banyak keluarga mengalami tantangan-rintangan mereka tidak sanggup menghadapinya. Orang tua dibunuh oleh anaknya. Anak-anak melakukan hal yang sama. Pertikaian rumah tangga, kehancuran. Gak sanggup. Kenapa? Begitu kerasnya. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati tahun ini dengan Tuhan. Maka saya bersyukur oleh kami, setiap awal tahun kami selalu bersyukur Tuhan, terima kasih. Maka kami kalau akhir tahun, awal tahun selalu bersyukur, bernyanyi 1 jam, bernyanyi menyembah, hanya menyembah. Hanya menyembah, bersyukur. Tuhan terima kasih, oh rapat tangan, makasih, gak ada yang lain. Betapa dia dahsyat luar biasa. Banyak orang menikmati Natal hanya untuk mencari keuntungan dan untuk kepuasan perut, maafkan saya. Tapi Natal ini waktu kita belajar untuk memberi kepada Tuhan. Katakan amin. Mulai saat ini Bapak Ibu, ayo keluarga kita, mari kita bawa lebih lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan dia jauh, jangan biarkan dia lepas dari jangkauan Tuhan. Tarik kembali. Kalau kau punya anak, doakan dia. Kalau punya orang tua, doakan dia. Jangan biarkan keluarga kita itu keluarga yang mengalami ketersesatan dan penderitaan, kesulitan yang melebihi kemampuan kita. Tapi saya berdoa, kita berharap di momen Natal ini kita yakin dia memampukan kita. Sebab dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Immanuel. Mari kita berdiri bersama-sama. Immanuel, 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 Engkau Allah sekali lagi Immanuel, 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 Engkau beserta Immanuel. Hari ini Bapak Ibu, mari angkat tanganmu. Ini aku ya Tuhan. Biarlah kami seperti gembala, seperti orang Majus, mempersembahkan hidup, bersaksi, dan memberi persembahan kepada Tuhan. Oh, rabataka-laba-laba. Emas melambangkan Yesus sebagai Raja Agung. Kemenyan melambangkan imam besar dan dia penyembuh. Dan mur melambangkan wewangian. Dan Kristus telah bangkit atas kematian. Oh, laba-laba. Bapak Ibu, hari ini momentum bagi saudara. Kalau ada keluarga di sampingmu, anakmu, suamimu, istrimu, orang tua,
pegang tangannya. Unity bersama-sama. Doakan orang tuamu. Doakan suamimu, istrimu. Jangan sia-siakan momentum ibadah ini. Mari berdoa untuk keluarga Anda masing-masing. Kalau dia anakmu, tumpangkan tangan. Peluk dia. Orang tuamu, berikan umur yang panjang. Anak-anakmu doakan berhasil. Jadilah keluarga yang kuat di dalam Tuhan di sepanjang awal tahun 2026 ini. Dan tahun 2025 kami tutup dengan satu keyakinan. Immanuel, Allah menyertai keluarga kami. Mari berdoa. Oh rabatakalabalabala. Kalau orang tuamu di luar kota, angkat tanganmu, doakan dari sini. Kalau anakmu di luar kota, luar negeri, doakan dari sini. Berkatilah anakku ya Tuhan. Berkatilah suamiku, istriku, orang tuaku, abang-abangku, adikku, bahkan orang-orang bertelenggara denganku. Oh, doa. Jadilah iman seperti yang kau kehendaki hari ini. Tuhan memberkati keluargaku. Tuhan memberkati usahaku. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Jauhkan dari mara bahaya, orang jahat, roh jahat. Biarlah keluargaku aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan bebaskan. Dalam nama Yesus. Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada pagi menjelang siang hari ini. Biarlah firman-Mu hidup di hati kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, menyertai keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan, berkati dengan sukacita dari surga, berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut warta sepekan. Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 akan ada ibadah penutup tahun yang dimulai pada pukul 7 malam. Dan pada hari Kamis 1 Januari 2026 akan ada ibadah awal tahun yang hanya ada satu sesi, yaitu pukul 10 WIB. Dan juga tidak ada ibadah sekolah minggu pada tanggal 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Lihat
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Firman-Mu adalah Allah sendiri. Ketika firman-Mu itu benar-benar menguasai setiap kehidupan kami, maka kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kami sahabat-sahabatnya Allah. Ketika kami menjadi sahabatnya Tuhan, maka segala satunya Tuhan akan curahkan kepada setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kabar baik keselamatan di Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kami. Sadrak, Mesak dan Abednego berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Yusuf berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Daud berhasil, bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, penyertaan-Mu menyertai seluruh kehidupan keluarga kami. Kami rindu Engkau mengintervensi di tengah keluarga kami untuk memberikan solusi dan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Darsono yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati istri dan anaknya dan juga beranaknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan bangsa ini, khususnya para pemimpin bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat untuk kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia ke 250 juta jiwa lebih. Demikian juga Tuhan, kiranya kami berdoa buat saudara kami yang mengalami duka akibat daripada bencana alam. Hiburkan dan berkati segala kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa buat seluruh hamba-Mu yang telah kudus dalam gereja-Mu. Salah Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Niko Dr. Hardo, Pak Bambang Yonan, Pak Edi Prayetno, dan Gembala Sidang kami yang tempat itu Pak Arman Adelin. Anugerah berkat-Mu, sukacita, damai sejahtera, sukacita Natal menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah Engkau, damai sejahtera, kesentosan ada di dalam. Berkat Yerusalem menjadi milik bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sebelum Engkau pulang, angkat kedua belah tangan, arahkan wajahmu ke surga. Pulanglah dan terimalah anugerah berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kita hari ini juga, besok sampai Tuhan datang ke Maranatha. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.